Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya. Kembali lagi di materi elektrokimia yang terakhir ya, yaitu tentang elektrolisis dan perhitungan dengan menggunakan rumus elektrokimia ya, atau stoikiometri dari elektrokimia. Nah, dalam materi elektrolisis saya menggunakan materi yang ada di modul dan PPT itu sama ya, tapi nanti akan saya tambahkan dengan materi yang ada dari internet. Nah, untuk elektrolisis sendiri, sebenarnya elektrolisis itu adalah kebalikan dari sel volta ya. Di sini untuk elektrolisis ada beberapa penjelasan yang lebih mudah kita pahami dari internet ya. Oke, di sini saya menggunakan rujukan dari amro.id. Elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Jadi kebalikan dari sel volta. Kalau sel volta itu dia reaksi yang menghasilkan energi gitu ya. Jadi reaksinya reaksi spontan, kemudian menghasilkan energi listrik. Sedangkan kalau elektrolisis justru penguraian suatu elektrolit atau reaksi dari suatu larutan elektrolit yang dibantu oleh listrik gitu. Jadi pada sel elektrolisis energi listrik itu akan diubah menjadi energi kimia, yaitu reaksi redoks. Nah, pada sel elektrolisis tersusun dari elektroda-elektroda yang tercelup pada suatu elektrolit. Sama dengan sel volta ya, ada yang berperan sebagai katoda yang mengalami reduksi dan anoda yang mengalami oksidasi. Jadi sama ya untuk kedua baik itu dia sel volta maupun elektrolisis, sama-sama di katoda itu terjadi reaksi reduksi, sedangkan di anoda itu terjadi reaksi oksidasi ya. Perbedaannya ada pada muatan ini ya, pada sel elektrolisis itu kalau di katoda itu dia justru negatif ya, di anoda itu positif. Sedangkan kalau di sel volta dia katoda itu positif, anoda negatif. Jadi biasanya kita kalau di SMA itu menyingkatnya kalau sel volta itu kapan ya, katoda positif, anoda negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis itu kenapa katoda negatif, anoda positif ya. Jadi lebih mempermudah kita untuk mengingatnya. Kalau sel volta itu KPAN ya, kapan. Kalau sel elektrolisis itu KNAP, kenapa gitu ya. Nah, pada sel elektrolisis ini banyak aplikasinya digunakan di misalnya pada pemurnian logam. Misalnya kalau di toko emas itu ada penyepuhan ya, nah itu menggunakan model dari elektrolisis ya. Contohnya di sini misalnya untuk memperoleh logam-logam murni dari senyawaan, seperti misalnya ada aluminium, natrium, kalium, dan sebagainya. Logam-logam ini bisa diperoleh dengan murni itu kalau kita menggunakan model elektrolisis. Oke, pada sel elektrolisis, elektroda yang sering digunakan itu adalah elektroda inert ya. Nah, elektroda inert itu adalah elektroda yang dia itu sukar bereaksi. Artinya, elektroda itu dia tidak tidak bereaksi atau berubah gitu. Yang paling sering digunakan adalah karbon dan platina ya, karena harganya yang relatif murah untuk karbon. Nah, untuk elektroda inert ini ada 3 ya yang harus kita ingat, ada platina, karbon, dan AU. AU memang jarang digunakan karena harganya mahal ya. AU kan emas gitu. Jadi kalau digunakan untuk sebagai elektroda harganya relatif mahal. Sehingga yang paling umum dijumpai itu adalah karbon dan platina. Nah, elektroda inert ini dia tidak bereaksi ya. Sekali lagi harus diingat ya bahwa untuk elektroda inert dia tidak bereaksi. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut pada aturan reaksi elektrolisis. Nah, tapi elektroda inert ini mampu menyediakan permukaannya sebagai tempat berlangsungnya reaksi. Jadi dia itu hanya menyediakan tempat untuk berlangsungnya reaksi tanpa dia sendiri ikut ya terlibat dalam reaksi itu. Nah, reaksi elektrolisis juga dialami oleh ion-ion elektrolit atau pelarut air. Pada ion positif atau kation akan mengalami reduksi di katoda, sedangkan pada ion negatif ya, anion itu dia mengalami oksidasi di anoda. Sama dengan sel volta. Oke, penulisan reaksi kimia pada elektrolisis ini secara ringkas ya. Ini saya lihat di sini yang dibuat oleh blog ini cukup mudah untuk kita simak ya. Jadi
ada reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Contohnya misalnya saya punya reaksi logam, misalnya reaksi larutan NaCl. Nah, NaCl itu kan kalau terurai menjadi Na+, ya, kation, dan Cl- ya, anion. Nah, Na+ itu dia akan mengalami reaksi pada katode gitu ya. Atau dalam artian reduksi terhadap kation. Jadi Na plusnya itu akan mengalami reaksi pada katode. Sedangkan si Cl-nya, Cl- kan anionnya ini ya, itu dia akan mengalami reaksi pada anode. Jadi Na plus akan mengalami reaksi reduksi, sedangkan Cl- akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, itu dulu yang perlu dipahami ya, bahwa pada larutan elektrolit misalnya NaCl, Na plus plus Cl-, Na itu akan bereaksi di katoda, sedangkan Cl- itu akan bereaksi di anoda. Reaksinya sama untuk katoda sama dengan sel volta gitu ya, maksudnya kalau di katoda itu reaksi reduksi, sedangkan di anoda itu oksidasi. Nah, aturannya seperti ini. Ini harus kalian ingat ya untuk mempermudah kalian mengerjakan soal ya. Jadi kalau di katoda syaratnya seperti ini. Jika dia adalah ion-ion logam golongan 1A, 2A, Mn dan Al, maka reaksi yang terjadi itu bukan logamnya atau kationnya yang bereaksi, tapi yang bereaksi atau yang tereduksi itu adalah air. Dengan reaksi yang sama untuk setiap ion-ion tersebut, yaitu 2H2O plus 2E menjadi 2OH- plus H2. Jadi yang tereduksi itu bukan logam tersebut, tapi yang tereduksi itu adalah air. Untuk ion-ion dari logam 1A, 2A, Mn, dan Al. Nah, tadi kan saya contohkan NaCl ya, berarti dia di kation atau di katoda yang bereaksi itu adalah Na+. Nah, Na itu adalah logam golongan 1A. Sehingga untuk logam golongan 1A, jika dia mengalami elektrolisis, yang tereduksi bukan Na-nya, tetapi yang tereduksi adalah air. Dengan reaksi seperti ini, 2H2O plus 2E menjadi 2H- plus H2. Reduksi air ya, elektronnya ada di sebelah kiri. Nah, untuk ion-ion logam lain, jadi selain logam golongan 1A, 2A, MnAl, maka yang tereduksi ya dia sendiri. Contohnya misalnya Fe ya, Fe 2 plus 2E menjadi Fe. Nah, itu contoh logam-logam yang lainnya untuk kita mudahkan atau kita simpulkan, berarti kalau dia itu adalah logam Mn plus ya, atau kation dari logam Mn plus, maka dia reaksinya adalah Mn plus Ne menjadi M. Kemudian bagaimana kalau dia adalah H+, ya. Contohnya misalnya larutan elektrolisis larutan H2SO4, HCl. Nah, itu kan berarti dia H+ di kationnya ya. Nah, maka reaksinya adalah 2H+ plus 2E menjadi H2. Kemudian yang terakhir, jika dia elektrolisis adalah leburan. Nah, dari tadi kan saya bilang, bagaimana kalau larutan NaCl di elektrolisis? Bagaimana kalau larutan HCl di elektrolisis? Nah, bagaimana kalau bukan larutan? Tapi dia adalah leburan. Jadi harus dipahami bahwa antara larutan dengan leburan itu beda ya. Kalau larutan itu di situ ada air, sedangkan kalau pada leburan dia tidak ada air. Jadi leburan itu sama dengan lelehan ya. Di sana tidak ada campuran air. Sehingga kalau misalnya yang di elektrolisis adalah leburan, maka semua kation itu direduksi menjadi Mn plus Ne yang menjadi M. Jadi dalam artian walaupun dia itu Na ya golongan 1A, tapi kalau misalnya dia adalah leburan, maka karena tidak ada air di sana, tetap yang tereduksi adalah logam itu sendiri. Ya, semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya kalau reaksi di anoda itu seperti ini aturannya. Yang pertama, kalau dia adalah ion-ion sisa asam oksi. Jadi contohnya misalnya elektrolisis larutan H2SO4. Nah, di situ kan anionnya adalah SO4 2- ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari ion sisa asam oksi ya. Nah, untuk ion-ion sisa asam oksi tersebut, maka yang teroksidasi itu adalah air ya. Jadi bukan anionnya, melainkan air yang teroksidasi dengan reaksi 2H2O menjadi 4H plus 4E menjadi O2 plus O2, sorry ya. Jadi 2H2O menjadi 4H plus 4E plus O2. Kemudian bagaimana kalau dia ion-ion Cl-, Br-, Imin? Misalnya saja elektrolisis larutan NaCl seperti contoh yang pertama tadi, maka di katoda di anoda itu ada Cl-. Nah, untuk ion-ion Cl-, Br-, Imin reaksinya seperti ini ya, 2X- menjadi X2 plus 2E. Contohnya misalnya pada Cl, berarti dia 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E. Nah, kemudian kalau dia ion OH-, contohnya elektrolisis larutan NaOH, berarti kan di anodanya itu OH-. Untuk ion OH-, dia reaksinya yang teroksidasi itu adalah
teroksidasi itu adalah ini ya, OH-nya ya. Jadi 4 OH- menjadi 2H2O plus 4E plus O2. Kemudian pada penyempuhan dan pemurnian logam yang dipakai sebagai anoda adalah logam pelapis atau bukan logam tidak murni. Jadi kalau misalnya dia itu anodanya adalah bukan logam tidak murni, bukan PT atau C, maka reaksinya adalah M menjadi Mn plus plus Ne. Oke, ini coba kalian hafalkan dan kalian pahami ya. Contohnya misalnya kita buat di sini ya. Oke, untuk NaCl tadi sudah ya. Coba kita cari contoh 2. Nah, ini ya. Ini bisa kalian lihat juga ya di webnya. Contohnya misalnya gini, tuliskan reaksi di katoda dan anoda pada elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda C. Yang pertama harus kalian lihat adalah elektrodanya adalah karbon. Karena elektrodanya karbon, berarti dia adalah elektroda yang inert, tidak bereaksi, sehingga karbon tidak terlibat dalam reaksi ya. Oke, pertama larutan CuSO4 kita uraikan dulu menjadi Cu2+ plus SO42- untuk mengetahui mana yang berperan sebagai kation, mana yang berperan sebagai anion. Kation merupakan ion positif yakni Cu2+, ya sudah diketahui. Perhatikan penunjuk pada yang di atas tadi ya, bahwa Cu2+ termasuk logam yang selain logam golongan 1A, 2A, MnAl, sehingga yang tereduksi bukan air ya, tapi yang tereduksi adalah logam itu sendiri. Sehingga karena dia Cu2+ di sini menjadi Cu2+ plus 2E menjadi Cu. Semoga jelas ya. Kemudian anionnya adalah SO42-. Ingat kembali ya, SO42- di anoda itu dia merupakan sisa samoksi, sehingga yang teroksidasi adalah air ya. Jadi reaksinya adalah 2H2O menjadi 4H plus 4E plus O2. Sehingga kita gabungkan reaksinya ya. Di katoda adalah Cu2+ plus 2E menjadi Cu, di anoda 2H2O menjadi 4H plus 4E plus O2. Ini belum selesai ya. Jadi harusnya ini sama-sama kita elektronnya kita kali silang ya, untuk kita bisa mencoret elektronnya, sehingga di sini kita kali 4 ya, di sini kita kali di sini bisa kita kali 2, di sini kita kali 1 supaya elektronnya sama-sama 4. Kemudian bisa kita coret elektronnya dan kita jumlahkan. Oke ya, jadi di sini kalau dikali 2 jadinya 2Cu2+ plus 4E menjadi 2Cu. 4 elektronnya bisa kita coret, reaksi totalnya menjadi 2Cu2+ plus 2H2O menjadi 2Cu plus 4H plus O2. Oke, ini untuk yang contoh yang lainnya bisa kalian pelajari lebih lanjut ya. Kunci dari bisa mengerjakan soal terkait reaksi elektrolisis adalah kalian memahami aturan reaksinya, yang tadi ini ya. Ini. Nah, kalau kalian sudah paham tentang reaksi ini, maka kalian pasti akan mudah mengerjakannya. Oke, untuk elektrolisis seperti itu, kita lanjut ke perhitungan elektrokimia. Nah, saya menggunakan PowerPoint ya. Silakan kalau kalian bisa download di kuliah.itera ya. Nah, ini dia elektrolisis dan perubahan massa ya. Jadi bagaimana analisis kuantitatifnya, bagaimana besar arusnya, waktunya, produknya. Nah, ini bisa kita hitung ya. Oke, ini adalah 96500, ini adalah bilangan Faraday ya. Contoh soalnya langsung ini, mohon maaf ya belum saya edit ya, tapi kalian bisa menyimaknya. Berapa banyak kalsium yang dihasilkan sel elektrolitik kalau di sini ya, dari lelehan CaCl2. Jadi yang ditanya adalah berapa banyak itu dalam gram ya. Bisa dalam gram, bisa dalam mol. Ini karena nggak ditentukan, kita buat saja dalam gram misalnya. Berapa banyak kalsium yang dihasilkan dari sel elektrolisis pada lelehan CaCl2 jika arus sebesar 0,452 ampere dialirkan melalui sel selama 1,5 jam. Jadi sudah diketahui besar arusnya yaitu 0,452 ampere, waktunya adalah 1,5 jam. Nah, di sini ada lelehan CaCl2. Ca itu kan logam golongan 2A ya. Walaupun dia logam golongan 2A, tapi yang tereduksi tetap Ca-nya sendiri. Kenapa? Karena di sini dia lelehan ya. Kalau lelehan berarti tidak ada air di situ. Oke, reaksinya di anoda 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Di katoda Ca2 plus 2E menjadi Ca ya. Oke, selanjutnya kita jumlahkan. Ini kebetulan karena dia sama-sama elektronnya molekul 2, jadi bisa langsung dicoret ya. Jadi reaksi totalnya adalah Ca2+ plus 2Cl- menjadi Ca plus Cl2
ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan kenapa di sini di katodanya Ca 2+ plus 2M jadi Ca bukan air yang tereduksi, karena walaupun Ca ini logam golongan 2A, tapi yang tereduksi itu bukan air karena dia lelehan ya, dia bukan larutan. Kalau dia larutan baru yang tereduksi adalah air. Nah, kemudian di sini anionnya ada Cl2, Cl- ya, sehingga mengikuti aturan yang dia kalau ClBRI gitu ya, berarti menjadi 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2E. Ini reaksi totalnya. Nah, kemudian oke, di sini kita bisa lihat bahwa untuk 2 mol elektron ya, di sini 2 mol elektron, maka akan dihasilkan 1 mol Ca. Oke, tahu dari mana nih 2 mol elektron menghasilkan 1 mol Ca ya? Karena koefisiennya 2, di sini koefisiennya 1 ya. Pakai perbandingan koefisien. Ini bisa kita hitung pakai rumus dulu, sering sekali ya kalau di SMA itu rumusnya dituliskan sebagai W sama dengan E dikali I dikali T per 96.500. W itu adalah massa hasil elektrolisis ya, E itu adalah jumlah mol elektron, I itu kuat arus, T itu waktu per 96.500. Itu adalah bilangan Faraday ya. Nah, ini kalau kita buat jadi dia kurang lebih rumusnya seperti ini ya. Ini dapat molnya, dapat masanya. Jadi kalau di sini kita bisa hitung mol dari si Ca sama dengan ini 0,452 kan I-nya ya, kemudian dikali T. T-nya ini harus dalam detik sehingga 1,5 jam kita kalikan dulu 3600 detik. Kemudian dibagi 96.500 dikali 1/2 ya. 1/2 ini karena dia 2 mol elektron itu kan menghasilkan 1 mol Ca. Oke. Jadi kalau di sini kan kita sudah molnya 2 ya, tapi kalau untuk Ca itu 1/2 gitu ya. Dapatlah dia molnya itu 0,0126 mol Ca. Untuk bisa menghitung masanya, kita kalikan dengan MR-nya. MR-nya Ca itu kalau nggak salah sekitar 40 ya. Oke, ini contoh berikutnya adalah berapakah arus dalam ampere yang dibutuhkan untuk mengubah 0,1 mol Ag plus jadi Ag dalam 10 menit. Nah, ini sama ya pakai rumus yang tadi. Ini dia pakai cari Q ya. Q sama dengan 0,1 molnya dikali dengan 96.500 C ya, C per Coulomb. Oke, dapat dia I-nya 916 ampere. Ini untuk lebih mudah bisa dicoret-coret sendiri di kertasnya, dihitung sendiri. Oke, ini contoh yang lainnya pada penerapan pH. Oke, jadi untuk elektrolisis dan stoikiometri dari elektrokimia bisa kalian kerjakan soal-soal yang ada di soal tutorial ya untuk lebih bisa memahami, kemudian untuk bisa lebih mudah mengerjakannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.